Salam Patunggilan. Salam sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus bagi kita semua. Majelis GKJW Jemaat Lumajang mengucapkan selamat hari Minggu, selamat beribadat bagi Bapak, Ibu, Saudara, terkasih bersama-sama di tengah keluarga kita dalam situasi pandemi COVID-19 saat ini. Tentunya situasi tersebut tidak mengurangi semangat kita dalam memuji dan memuliakan nama Tuhan. Pada hari Senin 6 Juli 2020 telah dimulai pembangunan pasturi GKJW Jemaat Lumajang. Dimohon bantuan dukungan doa dari seluruh warga GKJW. Pemeriksaan KP2J akan dilaksanakan pertengahan bulan September 2020 bagi pemegang buku administrasi keuangan. Pada masing-masing pokja dimohon mengumpulkan di ruang konsistori gereja. Sidang Majelis GKJW Lumajang akan dilaksanakan pada hari Minggu 27 September 2020 pukul 11 WIB. Dimohon kehadiran anggota Majelis Jemaat dan Badan Pembantu Majelis Jemaat. Pada hari Minggu 13 September 2020 ibadat akan dilayani oleh Vikar Daud Wisanggeni dan anggota Majelis Jemaat. Bapak, Ibu, serta saudara terkasih, kami persilahkan bangkit berdiri dengan penuh sukacita. Kita awali ibadat kita dengan mengagungkan nama Tuhan dari pujian Kidung Jemaat nomor 5, bait 1 dan 2, Tuhan Allah namamu. Tuhan Allah namamu, kami puji dan masyurkan, isi dunia sujud di hadapanmu ya Tuhan, bala sorga menyembah di kau halik semesta. Kerubim dan serafim memuliakan yang trisuci, para rasul dan nabi, martir yang berjubah putih, gereja yang kudus esa kepadamu menyembah. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah ibadah Minggu di pagi hari ini kita awali dengan pengakuan yang demikian. Ibadah Minggu di pagi hari ini kita lakukan di dalam nama Allah Bapa yang telah menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, dan yang kekal kasih setianya. Anugerah dan damai sejahtera Allah Bapa, Yesus Kristus senantiasa menyertai kita semua. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tema ibadah kita di pagi hari ini terambil dari kitab Roma
pasal ke-14 ayatnya yang ke-8, yang demikian bunyi firman Tuhan. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Dari bacaan kita yang menjadi tema ibadah kita di pagi hari ini, Kitab Roma hendak menunjukkan kepada kita semua bahwa Firman adalah Khalik semesta, bahwa Firman adalah yang menciptakan dunia. Dan oleh karena itu Bapak Ibu, mari kita sambut tema ibadah kita dengan kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 66, baitnya yang pertama dan yang kedua. Di tiap jalanku, di padang dan di hutan, dekatlah Tuhanku. Di darat dan angkasa, Tuhanku beserta. Di mana-mana saja, Tuhanku hadirlah. Tetaplah mata Bapa menilai dunia, terlindung barang siapa yang harap kasih-Nya. Pun burung dan tanaman terjamin hidupnya, ya segenap ciptaan dirawat oleh-Nya. Banyak orang mengatakan bahwa manusia itu adalah makhluk Tuhan yang paling sempurna. Tetapi di dalam kesempurnaan manusia, kita juga harus menyadari bahwa di dalam diri kita sebagai manusia memiliki banyak sekali keterbatasan, memiliki banyak sekali kekurangan. Artinya dari itu semua, di dalam kehidupan kita sehari-hari, terkadang baik disadari ataupun tidak, kita jarang sekali atau kita bahkan mungkin sering kali melakukan kesalahan yang bisa saja itu menyakiti sesama kita manusia ataupun menyakiti Tuhan Yesus Kristus. Sebagaimana ditulis di dalam kitab Matius pasal yang ke-22, ayatnya yang ke-37 sampai dengan 40, bahwa kita orang Kristen diajarkan untuk saling mengasihi Tuhan maupun mengasihi manusia. Tetapi Bapak Ibu, mungkin kita belum bisa melakukannya, ataupun mungkin kadang kita terlupa atau kita luput. Oleh karena itu, di pagi hari ini saya mengajak panjenengan semua untuk mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan melalui doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami umat-Mu, kami anak-Mu, kami adalah manusia yang penuh dengan kekurangan, manusia yang memiliki keterbatasan. Dan oleh karena itu ya Tuhan, di dalam kehidupan kami sehari-hari, terkadang secara sadar ataupun tidak, kami melakukan kesalahan, kami membuat dosa. Kami tidak melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan, bahwa kami harus mengasihi Allah, ataupun kami juga harus mengasihi sesama manusia. Dan oleh karena itu ya Tuhan, di pagi hari ini kami umat-Mu memohon pengampunan, supaya kami boleh menjadi orang Kristen yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Inilah doa kami ya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari Bapak Ibu kita bernyanyi kembali dari Kidung Jemaat nomor 35, baitnya yang pertama dan yang kedua. Tercurah darah Tuhanku.
Curah darah Tuhanku di bukit Golgota, yang mau bertobat ditebus, terhapus dosanya, terhapus dosanya, terhapus dosanya. Yang mau bertobat ditebus, terhapus dosanya. Penyamun yang di sisinya diberi anugerah, pun aku yang penuh celah dibasuh darahnya, dibasuh darahnya, dibasuh darahnya. Pun aku yang penuh celah dibasuh darahnya. Jemaat dipersilakan untuk bangkit berdiri. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita mengakui diri bahwa kita sebagai manusia yang memiliki banyak sekali keterbatasan, manusia yang memiliki kekurangan, dan bahkan mengakui diri bahwa kita tidak pernah luput dari yang namanya dosa dan kesalahan. Dan oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan Saudara, apabila kita dengan sungguh-sungguh mengakui diri seperti yang demikian, tentunya Tuhan tidak akan pernah diam. Dan oleh karena itu, Bapak Ibu, di dalam kitab Yesaya 44 ayatnya yang ke-22, yang demikian bunyi firman Tuhan, "Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu, seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau." Melalui ayat ini, Bapak Ibu, menunjukkan bahwa Tuhan adalah Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang Maha Pengampun. Dan oleh karena itu, mari kita sambut berita anugerah ini dengan kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 383, baitnya yang pertama dan yang kedua. Sungguh indah kabar mulia. Sungguh indah kabar mulia, hai percayalah, Yesus Kristus tak berubah selama-lamanya. Darahnya tetap menghapus dosa dan celah. Ia hibur yang berduka, puji namanya. Baik kemarin, hari ini, selama-lamanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya, puji namanya, puji namanya. Yesus Kristus tak berubah, puji
cari yang berdosa, cari di kau pun. Datanglah, rendahkan hati, serahkan dirimu. Dulu kala ia sambut orang bercela, kini di kau pun disambut, diampuninya. Baik kemarin, hari ini, selama-lamanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Puji namanya. Puji namanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Ibu bapak dan saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan, firman Tuhan yang akan kita baca dan yang akan kita renungkan bersama pada hari ini terambil dari Injil Matius 18 ayat 21 sampai dengan 25. Dan sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan tersebut, kita bersama-sama memohon terang dan kekuatan kepada Tuhan. Kita satu hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Dengan segala kerendahan hati dan penuh syukur ya Tuhan, kami bersama-sama menghadap kehadirat-Mu, mengucapkan syukur dan terima kasih atas segala berkat yang telah Engkau curahkan kepada setiap kami di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terlebih pada hari ini, Tuhan juga telah memperkenankan kami untuk bersama-sama menerima firman Tuhan yang mendasari hidup kami. Namun Tuhan, kami menyadari begitu banyak kekurangan dan kelemahan kami. Oleh karena itu, kiranya Tuhan sendiri yang memberikan kekuatan, kemampuan, serta roh hikmat, kebijaksanaan, dan pengertian, sehingga kami boleh mengerti dan memahami, serta mewujud nyatakan di dalam kehidupan kami hari demi hari. Secara khusus, kami berdoa untuk Bapak Vikar Daud Pisanggeni yang akan menyampaikan sabda-Mu. Kiranya Engkau sendiri yang memberikan kekuatan, memberikan terang, memberikan bimbingan dan tuntunan. Biarlah apa yang disampaikan bukan semata-mata dari diri seorang manusia, tetapi berasal dari Tuhan sendiri. Tuhan, bersabdalah, kami siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, doa kami ini kami panjatkan. Amin. Mari kita bersama-sama memuji nama Tuhan dengan menggunakan Kidung Jemaat nomor 49 bait yang pertama. Firman Allah jayalah sampai ujung
Matius 18 ayat 21 sampai dengan yang ke-25. Demikian firman Tuhan. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk pembayar hutangnya." Amin. Berbahagialah orang yang mau membaca, merenungkan, serta melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Amin. 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 Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam kehidupan ini tentu saja kita sering mendengar kata pengampunan. Nah, kata pengampunan ini biasanya sering berkaitan dengan yang namanya keadilan, pengampunan dan keadilan. Pengampunan sendiri memiliki arti yang secara garis besar dipahami oleh banyak orang. Kita memaafkan kesalahan orang lain, kita memaafkan perbuatan orang lain yang mungkin saja melukai hati kita ataupun melukai perasaan kita. Nah, perbuatan-perbuatan yang kita terima dari orang lain ataupun entah itu perbuatan yang baik, perbuatan yang mungkin kurang mengenakkan bagi diri kita, itu terjadi karena kita berinteraksi dengan orang lain. Dengan kata lain, Bapak Ibu, ketika kita membuka diri untuk kita membangun relasi, membangun hubungan dengan orang lain, biasanya kita akan sering, entah itu lek basa Jawa ini biasanya gojlokan, guyonan gitu. Atau kadang-kadang mungkin juga tidak jarang kita bertengkar. Misalnya saja seperti seorang suami dan istrinya, kados panjenengan, bapak-bapak, kados panjenengan, ibu-ibu, atau misalnya mas mbak sing jek pacaran. Nah, ketika sampean mempunyai hubungan dengan orang lain, ketika panjenengan mempunyai hubungan dengan orang lain, tentu saja yang namanya pertengkaran, yang namanya guyonan, yang namanya perasaan senang, perasaan sedih, itu pasti natih panjenengan raosaken, pasti pernah panjenengan rasakan. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, ketika kita berrelasi dengan orang, okelah kita berorientasi bahwa orang ini mungkin akan membanggakan kita, orang ini mungkin akan membuat kita senang. Tetapi Bapak Ibu yang perlu diingat, terkadang di dalam yang namanya relasi itu pasti ada perbuatan-perbuatan yang kurang menyenangkan hati kita. Nah, contoh kasus, biasanya lek isu-isu, ya ibuke masak ngono iku, bapake jek turu. Biasanya ibuke wis teko pasar kesel masak, mari ngono ndelok kumbahan wakeh. Rasanya kadang-kadang itu capek, tetapi biar bagaimanapun itu kewajiban. Nah, terus mari ngono ndelok bojone ngelakoni kesalahan. Lah biasane iku mesti
mangkel, biasanya itu mesti marah. Atau misalnya ketika kita minta tolong terhadap suami kita, Pak mbok tolong klambine dijukukno, Pak mbok tolong galone diangkatne. Tapi lek bojone moro menjawab, "Sik ya Bu, aku jek ngurusi liyane." Pasti kadang-kadang kita merasa pegel. Wong dijaluk tolong bojone kok kaya ngono. Lah. Tetapi yang sering kali terjadi, kita seringkali masih tetap bertahan dengan pasangan kita. Apapun yang terjadi, kita tetap bertahan. Itu menunjukkan bahwa di dalam suatu relasi, di dalam suatu hubungan ada yang namanya cinta. Ketika orang sudah mencintai, pasti dia akan mampu mengampuni. Pasti dia akan mampu menerima segala kekurangan atas pasangannya. Sama halnya dengan bacaan kita di pagi hari ini, Bapak Ibu. Bacaan kita di pagi hari ini itu adalah menggambarkan sebuah relasi manusia dengan Tuhan, yang dimana relasi atau hubungan manusia dengan Tuhan itu juga seharusnya sejajar dengan relasi sesama manusia. Jadi dalam artian begini, Tuhan itu mencintai kita dengan wujud penebusan dosa. Nah, jadi ketika kita saat ini itu hidup, ketika saat ini kita bisa merasakan pagi yang cerah, udara yang segar, kita bisa bangun pagi dengan sehat, itu adalah sebuah wujud bahwa Tuhan mencintai kita. Cinta kasih Tuhan itu diwujudkan di dalam perawatan Tuhan terhadap diri kita. Nah, yang dimaksud dengan kesejajaran relasi adalah ketika Tuhan sudah mencintai kita, tentu saja Tuhan tidak pernah melihat kekurangan-kekurangan kita. Itu pun juga seharusnya yang menjadi dasar kita sebagai orang Kristen untuk hidup. Artinya kita juga kedah nresnani sesama kita. Karena apa? Tuhan sudah memberikan kita kesempatan yang adalah wujud dari cinta kasih Tuhan. Yo awake dhewe kudu nresnani sesama kita. Artinya Tuhan tidak pernah melihat segala kesalahan, Tuhan tidak pernah melihat segala dosa kita. Pun sama halnya dengan kita, seharusnya kita juga mampu mengampuni kesalahan-kesalahan orang lain. Kita pun juga mampu mengampuni kesalahan ataupun perbuatan yang mungkin kurang enak yang kita terima. Nah, kaitannya dengan keadilan adalah bahwa dengan kesempatan yang diberikan kepada kita, dengan pengampunan yang diberikan kepada kita, Tuhan pun sebenarnya mengajak kita untuk menjalani kehidupan yang lebih baik lagi. Dalam artian ngaten Bapak Ibu, ketika Tuhan telah menebus kita, ketika Tuhan telah memberikan kita kesempatan untuk hidup, tentu saja Gusti menika nggadahi pangajeng-ajeng. Pangajeng-ajenganipun inggih menika adalah supaya kita di dalam hidup bisa menjadi orang Kristen yang baik. Bisa menjadi orang Kristen yang mampu mencerminkan cinta kasih Tuhan. Bisa menjadi orang Kristen yang mampu menjadi saksi Tuhan di dalam dunia ini. Artinya bagaimana kita bisa melakukan itu, atau dari mana itu semua bisa dilihat? Ya tentu saja dari sikap dan tingkah laku kita. Jadi ketika kita tidak mengampuni orang lain, maka ya kita juga sebenarnya atau seharusnya kita juga tidak layak mengaku diri sebagai orang Kristen. Karena ya itu tadi, Tuhan sudah mengampuni kita, Tuhan tidak pernah melihat latar belakang kita, Tuhan tidak pernah melihat segala kesalahan dan dosa kita. Tetapi Tuhan mencintai kita dan memberikan kita kesempatan. Artinya Gusti menika adil. Adilnya adalah kita masih diberikan kesempatan untuk berubah menjadi lebih baik. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, di pagi hari ini saya atau kita semua diajak oleh Tuhan
untuk bisa mengampuni sesama kita dengan harapan orang yang kita ampuni bisa berubah menjadi lebih baik. Inilah korelasi atau inilah kaitannya atau hubungan antara pengampunan dan keadilan. Jadi mengampuni dan keadilan itu adalah suatu hal yang berkelindan atau suatu hal yang berkaitan yang tidak bisa dilepaskan. Jangan diartikan ketika kita mengampuni berarti itu adalah suatu hal yang tidak adil. Karena orang yang menyakiti kita itu tidak mendapatkan hukuman yang setimpal. Tidak begitu. Kembali lagi bahwa Tuhan telah mengampuni kita dan Tuhan tidak pernah melihat kesalahan kita, maka kita pun juga harus melakukan hal yang sama. Jadi Bapak Ibu, mengampuni itu bukan seperti yang ditulis di Alkitab, dalam artian begini, bukan kemudian kita mengampuni orang itu sebanyak 70 dikali 7 kali. Nah, artinya bukan angkanya yang menjadi acuan. Bukan kemudian kita mencoba mengkalikan 70 dikali 7 atau 70 dikali 7 pangkat 7 atau seterusnya. Bukan itu Bapak Ibu, tetapi adalah ketulusan hati kita ketika mengampuni orang lain dengan harapan orang lain itu tadi bisa berubah menjadi lebih baik. Kenapa sih kemudian di Alkitab ini dikatakan 70 dikali 7 kali? Karena sisi historis atau sisi sejarah di mana teks ini ditulis itu adalah berkaitan dengan kehidupan orang-orang Yahudi. Angka 7 menurut orang Yahudi itu adalah angka yang sempurna. Jadi bayangkan saja, angka 7 itu sudah sempurna ketika 70 dikali 7 kali. Dane sempurnane koyo opo. Artinya ketulusanlah yang menjadi acuan dasar kita. Ataupun juga dengan cinta. Supaya apa yang kita lakukan itu bisa membawa berkat bagi semua manusia. Jadi Bapak Ibu, di pagi hari ini Tuhan mengingatkan kita bahwa di dalam kita menjalani kehidupan sehari-hari, ketulusan hati, cinta, dan juga dengan harapan mengampuni orang lain supaya berubah menjadi lebih baik adalah suatu perintah Tuhan supaya kita bisa menjadi saksinya ataupun supaya kita juga bisa menjadi anaknya. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Haleluya. Amin. Saat teduh bagi kita. Terima kasih ya Tuhan bahwa di pagi hari ini Engkau masih mengingatkan kami untuk tetap mencintai dengan tulus orang-orang yang ada di sekitar kami yang mungkin melakukan perbuatan-perbuatan yang kurang menyenangkan bagi hati atau diri kami. Terima kasih ya Tuhan karena Kau juga telah mengingatkan bahwa kami bisa hidup sampai hari ini itu hanyalah karena cinta dan kasih Tuhan sendiri. Inilah kami ya Tuhan, anak-anak-Mu, mampukan kami untuk bisa melakukan perintah Tuhan untuk mencintai dengan tulus sesama kami. Amin. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita sambut renungan kita di pagi hari ini dengan kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 467, baitnya yang pertama dan kedua, Tuhanku bila hati kawanku. Tuhanku bila hati kawanku terluka oleh tingkah ujarku dan kehendakku jadi panduku, ampunilah
Jemaat, kami mohon untuk bangkit berdiri. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mantapkan hati dan pikiran kita untuk memperbaharui iman kekristenan kita dengan mengucapkan bersama-sama pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Baik Bapak, Ibu, dan saudara dikasihi oleh Tuhan, sudah waktunya kita untuk menaikkan syafaat-syafaat kita melalui doa. Mari kita berdoa. Kembali ya Tuhan, kami menghadap kehadirat-Mu. Kami mengucapkan puji dan syukur karena Tuhan senantiasa memberkati kami sampai di saat ini. Terima kasih ya Tuhan atas renungan yang boleh bersama-sama kami dengarkan, yang boleh bersama-sama kami renungkan. Dan terima kasih juga karena Engkau telah mengingatkan kami bahwa Tuhan senantiasa mencintai kami, sehingga Tuhan tidak pernah melihat segala dosa dan kesalahan kami, tetapi Tuhan memberikan kami kesempatan untuk berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Dan oleh karena itu pula ya Tuhan, mampukan kami umat-Mu, kami anak-anak-Mu, supaya kami juga bisa meneladani apa yang telah Tuhan berikan kepada kami, yaitu kami mampu mencintai dengan tulus sesama kami manusia. Kami mampu mencintai dengan tulus orang-orang yang mungkin saja menyakiti perasaan kami, sehingga dengan begitu saudara-saudara kami bisa menjadi lebih baik lagi. Kami juga berdoa ya Tuhan di pagi hari ini untuk gereja-Mu GKJW Jemaat Lumajang. Tuhan berkati setiap usahanya di dalam melaksanakan kegiatan-kegiatannya di tengah masa-masa pandemi ini. Di situasi sekarang ini ya Tuhan, situasi yang penuh dengan kewaspadaan, kekhawatiran, ketakutan. Tetapi kami percaya bahwa Engkau adalah Tuhan yang senantiasa menyertai dan melindungi kami. Sehingga di pagi hari ini kami boleh merasakan cinta kasih Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk pendeta, majelis jemaat, komisi-komisi, pembantu-pembantu ataupun rekan-rekan sepelayanan yang telah membantu di dalam proses ibadah pagi hari ini. Kiranya senantiasa Tuhan berkati, Tuhan berikan anugerah dan damai sejahtera di dalam kehidupannya masing-masing, sehingga di kemudian hari masih bisa berpelayanan kembali dengan kami, dan juga masih bisa merasakan cinta kasih Tuhan dan kesehatan. Kami juga berdoa ya Tuhan di pagi hari ini untuk saudara-saudara kami yang mungkin sakit, yang mungkin sedang dalam masa pemulihan. Kiranya Tuhan melawat mereka, Tuhan memberikan kesembuhan pada mereka, sehingga mereka bisa bersama-sama beribadah dengan kami kembali. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami, bangsa dan negara Indonesia yang saat ini tengah menghadapi pandemi coronavirus yang sangat-sangat mempengaruhi aspek-aspek kehidupan kami, baik mulai aspek ekonomi, aspek religius, maupun aspek yang lainnya. Kiranya Tuhan memberikan damai sejahtera bagi bangsa kami. Kiranya Tuhan juga melindungi kami semua dari pandemi ini. Terlebih lagi ya Tuhan, kiranya Engkau memberikan kesembuhan ataupun juga Tuhan melenyapkan coronavirus ini supaya kami bisa beraktivitas kembali.
Inilah doa kami ya Tuhan yang singkat dan jauh daripada sempurna. Tetapi kami percaya Engkau adalah Tuhan yang maha mengetahui. Dan oleh karena itu kami serahkan doa ini ke dalam tangan Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tibalah saatnya kita akan mempersembahkan kepada Tuhan sebagaimana yang sudah kita siapkan sebelumnya, dan pada saat ini kita mempersembahkan pada saat ibadah online ini di rumah kita masing-masing. Sebelum kita mempersembahkan, saya bacakan firman Tuhan yang menjadi dasar persembahan buat kita semua. Demikian firman Tuhan yang tertulis di dalam Mazmur 50 ayatnya yang ke-14. Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah dan bayarlah nazarmu kepada Yang Maha Tinggi. Untuk mengiringi persembahan ini, kita akan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 301 ayat 1 dan 2. Dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan atas kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami sudah bisa mempersembahkan sebahagian daripada berkat Tuhan yang kami terima. Tuhan, kiranya persembahan yang sudah terkumpul ini Engkau sucikan, Engkau kuduskan, sehingga betul-betul dapat kami pergunakan di dalam memperluas kerajaan Tuhan dan menyebarkan firman Tuhan di dunia ini. Bagi tangan-tangan yang sudah memberikan Tuhan, Engkau limpahkan kepada mereka berkat-Mu yang melimpah lagi, sehingga pada hari-hari yang akan datang, warga jemaat-Mu, kami semua bisa mempersembahkan yang lebih besar lagi untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Begitu juga bagi yang mengelola persembahan ini, Engkau memberikan kekuatan, Engkau memberikan roh kebijakan dan kebijaksanaan, sehingga betul-betul persembahan ini dapat dikelola dengan baik sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Demikian persembahan ini Tuhan kami sampaikan di dalam doa kami melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Jemaat dipersilakan untuk bangkit berdiri. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di pagi hari ini Tuhan telah memberikan kita sebuah teladan. Tuhan telah memberikan kita renungan bagaimana kita menjadi orang Kristen yang baik. Dan oleh karena itu Bapak Ibu, Tuhan mengutus kita untuk kembali kepada aktivitas kita masing-masing. Dan Tuhan mengutus kita untuk melakukan pekerjaan kita dengan penuh tanggung jawab dan dengan sungguh-sungguh. Dan kita pun juga harus ingat Bapak Ibu bahwa di dalam kehidupan ini bunga mekar tanpa layu, kesukaan tanpa air mata. Tetapi di dalam itu semua Tuhan menjanjikan kekuatan bagi kita semua. Kidung Jemaat 344 ayatnya yang pertama, ingat akan nama Yesus.
Ingat akan nama Yesus, kau yang susah dan sedih. Nama itu menghiburmu, kemana saja kau pergi. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka surga yang bakal. Mari Bapak Ibu bersama-sama kita menerima berkat dari Tuhan melalui pelayannya. Kiranya damai dan sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Sang Kristus, serta persekutuan Roh Kudus ada pada kita semua. Amin. Kidung Jemaat 474, kepadamu puji-pujian. Kepadamu puji-pujian, mada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Jadi Bapak Ibu selamat pagi, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Dalam yang sekarang ini, nah ini saya mau perkenalan Bapak Ibu dan Saudara. Jadi yang pertama saya akan memperkenalkan nama saya dulu. Nah, nama saya adalah Daud Wisanggeni Bapak Ibu dan Saudara. Asal jemaat saya itu dari GKJW Jemaat Darmo Surabaya. Nah, kemudian keberadaan saya di sini itu adalah menjalani masa fikar. Lebih tepatnya di Jemaat Lumajang ini saya itu menjalani masa pertama kali fikar. Nah, kemudian untuk tempat tinggal saya selama di sini, selama masa fikar ini, itu saya ditempatkan di rumahnya Ibu Sulindah. Jadi tidak jauh dengan gereja induk, ya pasti panjenengan semua pirsa begitu. Kemudian saya di sini itu kurang lebihnya itu selama 6 bulan Bapak Ibu. Nah, selama 6 bulan ini kita akan bersama-sama berproses. Tentu saja di dalam masa fikar ini, dan kebetulan ini fikar pertama saya, jadi saya juga sekaligus memohon istilahnya bimbingan, masukan begitu, saran terkait proses masa vikariat saya di sini. Artinya meskipun saat ini status saya adalah vikar, tetapi yang namanya hidup itu adalah proses belajar Bapak Ibu. Jadi ya saya pun di sini juga belajar. Piye sih carane atau bagaimana sih menjadi pendeta yang baik itu? Nah, jadi sekali lagi Bapak Ibu, saya mohon masukan, bimbingan, saran dari panjenengan semua, supaya nantinya ketika saya sudah pindah dari sini, saya memiliki banyak bekal untuk menjadi pendeta yang baik itu bagaimana. Jadi begitu, saya rasa mungkin perkenalan dari saya singkat saja Bapak Ibu. Nanti kita bisa bertemu di banyak kesempatan, ya entah itu nanti via online ataupun offline tatap muka. Jadi saya rasa itu aja, kurang lebihnya saya minta maaf dan terima kasih sudah diberikan kesempatan oleh pendeta, majelis jemaat, juga seluruh warga jemaat yang memberikan saya kesempatan untuk menjalani masa fikar saya selama 6 bulan di Jemaat Lumajang ini. Matur nuwun, semoga Tuhan memberkati kita semuanya.